bagaimana penjagaan mereka terhadap cewek-cewek muda Lasem supaya jangan diperkosa tentara Jepang. Nah, sekarang kita menjumpai Pak Jarwo, nggih Pak nggih. Pak Jarwo, Kepala Desa Dasun. Desa Dasun. Desa Dasun ini salah satu desa yang tua ya Pak ya? Ya, tergolong tua. Pak Jarwo ini Kepala Desa sudah menjabat berapa periode Pak? Alhamdulillah 3 periode ini. Kalau Dasun sebenarnya desa pinggiran atau bisa dikatakan belah. Ya, belah. Ya. Nelayan. Adanya mau tambak, sungai, laut, dan sebagainya. Termasuk desa kecil kalau Dasun itu. Yeah. Cuma kalau Dasun itu termasuk salah satu desa yang tua karena kami ada pada waktu galangan kapal untuk Kerajaan Demak. Sudah ada kami. Dan waktu Adipati Yunus menyerang Malaka, Portugis, itu juga produk dari Dasun. Oh, berarti yang diceritakan galangan kapal di Lasem itu di Dasun ini. Oh, ini Sungai Dasun, Nah, termasuk sungai ini yang punya sejarah pemukiman pertama bagi organisasi Tiongkok dari Cina. Manusia perahu juga masuknya di sungai ini. Dan sudah barang tentu di desa kami. Karena untuk Lasem sebelah baratnya jembatan Babagan itu sudah masuk Gedong Mulyo. Dan letaknya kapal yang diproduksi mulai dari Majapahit itu, kemudian Demak, kemudian Belanda sampai 2 periode. Nama pemilik kapal kalau dulu kan Nisek, kemudian dilanjutkan sama Brenensen dulu ya. Oh, galangan kapalnya itu ada 2 kali. Dimiliki oleh orang Belanda. Sampai Indonesia merdeka, sampai Jepang, sampai Indonesia merdeka. Itu sebelum belum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan kalau pembakarannya, karena berkeinginan tidak dijadikan jajan lagi, semuanya dibakar hangus. Kemudian alat-alat yang berat, alat-alat yang baik itu sudah diambil oleh penguasa pada waktu itu. Galangan kapalnya itu kalau boleh tahu sekitar daerah? Mulai dari lapangan Dasun tadi. Lapangan tadi itu ya? Itu lapangan ke barat sampai ke selatan. Selatan itu sampai desa Soditan yang masuk Dukuh Galangan itu. Lapangan Galangan itu. Kalau Brenensen itu hanya sampai di depannya Pak Carik sekitar setengah kilo lebih sedikit. Tapi setelah Belanda hengkang dikuasai Jepang, 1 dukuhan kami ditambah dihabisi, dibumi ratakan, kemudian pabrik itu diperbesar sampai ke Jumput sana. Tapi pabrik itu kemudian berhenti beroperasi itu kapan? Pada waktu Jepang hengkang itu dihancurkan dan dibakar oleh tentara Indonesia. Bisa ceritakan Pak dulu bagaimana fungsi Sungai Dasun ini bagi perekonomian lah, sejarah perekonomian di Lasem. Kalau perekonomian mungkin di dermaga Regol ataupun di dermaga besar nih. Pelabuhan Regol sama pelabuhan besar. Kalau sini itu
istilahnya cenderung kepada tempatnya pabrik galangan kapal, kemudian untuk pembetulan, untuk servis, untuk produk seperti itu. Tapi kalau jalur ini betul ada pada waktu itu untuk masuk dari kalangan manusia perahu itu masuknya di sini karena pemukiman tetap di samping di Bonang-Binangun tetap masuk sini. Ya. Terus pada waktu itu juga dikenal dengan jalur Candu. Nah, jalur Candu yang terkenal itu lewatnya sungai lewat jalur ini karena Lawang Ombo juga ada di sungai sini. Lawang Ombo, ya. Dan pada waktu itu juga ceritanya sampai heroik sekali lah kalau soal Candu Jawa itu. Iya. Itu banyak dikupas di buku Cabaukan ya, Pak ya. Betul. Cabaukan karya Pak Remi Silado. Nah, teman-teman, ini luar biasa ini Pak Kepala Desa dan Pak Sekretaris Desanya, perangkat desa, karena menerbitkan buku Dasun. Buku Dasun, jejak langkah dan visi kemajuannya. Nah, ini lengkap banget. Ini salah satu buku desa yang luar biasa. Isinya itu dari mulai sejarahnya sampai penamaannya, kemudian perekonomiannya dan lain sebagainya. Nah, buku ini diterbitkan melalui dana desa, Pak. Dana desa. Bisa sedikit saja cerita gimana kok kepikiran menerbitkan buku ini? Karena gini, dari awal kami mencoba menyelamatkan data. Karena data bagi kami adalah sebuah roh dalam pembangunan berkelanjutan. Tanpa data, kami dan generasi kami nanti tidak bisa berbicara apa-apa. Mumpung beliau-beliau saksi hidup itu masih ada, kami interview, kami rekam, kami data di dalam buku ini semua, agar data nanti bermanfaat bagi desa, bagi masyarakat kami, khususnya umumnya insya Allah kalau ini datanya tingkat kevalitannya kan kami juga ambil, tidak boleh serta-merta, kami juga membandingkan, ada referensi dari Andri, dari Australia, dari Belanda, ya agar data ini makin matang. Kemudian kalau sudah seperti ini, insya Allah ini menjadi mempermudah kami, generasi kami besoknya dalam rangka mengambil kebijakan untuk memajukan desa kami. Nah, teman-teman yang peduli dengan desa masing-masing ya, buku ini kami rekomendasikan. Dan tapi jangan lupa Pak ya, sebaiknya semua desa di Indonesia itu punya buku semacam ini, supaya cerita sejarahnya itu tidak dan hilang. Persoalan dinamika sosial yang terjadi di desa itu enggak terputus. Ya, terutama jati diri desa. Betul. Ya, itu harus kita pertahankan, khususnya untuk tradisi-tradisi kami, makanan khas kami, budaya-budaya kami. Itu nenek moyang dengan jerih payah beliau-beliau berkarya itu, kalau tidak kita amankan, tidak kita simpan, ini akan kehilangan. Mantap banget nih. Saya kepikiran di desa saya juga harus ada buku ini. Terus Pak, apa kira-kira Desa Dasun itu ke depan tuh mau seperti apa sih? Nah, itu yang kami rangkum, kami muat di dalamnya karena ini menuju ke depan, karena pembangunan kan tidak boleh berhenti di sini. Ini kan demi masa depan, akhirnya nak wis duwe ngono terus ngopo, kan enggak ada apa-apanya. Nah, makanya ada jejak langkah dan perjuangan lanjutan. Nah, tadi judul dari itu berharap masa emas dulu, karena karyawan pabrik di Dasun tuh satu-satunya pertama di nasional, 42.000 karyawan. 42.000 karyawan. Itu di era Jepang. Jepang ya, 42.000. Dahsyat. Ini kan sesuatu yang tidak kawasan dimiliki industri oleh ya, Pak, itu ya. Kawasan industri dan tidak dimiliki semua desa. Kemudian dari buku ini menambah semangat kami, menambah ada alat saya untuk bisa menggerakkan kaum muda, bahwasanya nenek moyangmu itu orang luar biasa. Kalau kita hanya orang jadi biasa saja itu
buat apa? Panjenengan semua harus bisa melanjutkan luar biasanya nenek moyang kita. Dan sudah dimulai dari kepala Insya desanya Allah, yang luar insya biasa. Allah. Matur nuwun, Pak Jarwo, Sami-sami, matur nuwun sangat. Mas Putut, Terima ya. kasih juga atas Terima kasih rawuhnya. Sekarang kita sudah ada di Lawang Ombo atau rumah candu atau Pium House. Nah, rumahnya kayak gini. Nah, kenapa namanya Lawang Ombo? Itu karena dulu gerbang rumahnya itu ombo, lebar dan besar gitu kan. Nah, rumah ini itu bergaya arsitektur Fujian, jadi Tiongkok Selatan. Jadi dia besar, kuat, bertembok besar gitu. Ada 2 rumah. Nah, yang bagian depan ini itu beranda depan namanya. Pernah lihat ini film Cabaukan? Ya. Nah, nanti kalau lihat film Cabaukan kelihatan ada ini tiang sama ada jendelanya. Nah, biasanya kalau rumah Tionghoa itu ada ruang altarnya seperti ini. Ini salah satu yang altar yang paling mewah biasa. Kemudian di kanan kiri itu kamar ya, kamar-kamar. Mungkin dulu di sana ada kongco, ada buyut. Kemudian di sini ada kakek nenek gitu. Bergenerasi mereka gantian tinggal di ruang kamarnya. Rumah ini itu masuk ke buku ini. Ada buku ini, Chinese Houses of Southeast Asia, disebut sebagai Lim Compound. Kenapa Lim? Karena dulu pernah tinggal di sini Kapiten Tionghoa yang bernama ada Lim, ada marga Lim. Jadi dulu rumah ini pernah dimiliki oleh Kapiten Tionghoa. Nah, zaman dulu itu kan di Lasem ada perdagangan candu. Nah, ada yang pedagang candu ini, hak edar untuk mengedarkan candu itu biasanya dimiliki kapiten-kapiten Tionghoa. Karena mereka yang bisa ikut lelang, harus punya duit banyak sekali sehingga bisa berhak mengedarkan candu. Mereka ikut lelang, menang, kemudian mengedarkan candu di daerahnya masing-masing. Nah, biasanya yang menang itu kapiten Tionghoa. Nah, karena rumah ini pernah ditempati kapiten Tionghoa juga, maka rumah ini bisa juga disebut sebagai rumah candu atau pium candu. Kita masuk ke belakang ya. Jadi komposisinya ada 2 rumah besar. Yang ada rumah depan, kemudian ada rumah belakang, bagian belakang. Dan dia tingkat 2 gitu kan. Nah, rumah ini belum difungsikan, tetapi Didi Nini Towo pernah menari di sini. Jadi kadang teman-teman komunitas di Lasem tuh bikin acara di sini. Nah, sekarang kita lihat ada makam di sini. Jadi tadi keluarga Lim itu, leluhurnya itu ada di makam ini. Jadi dulu sebelum Lasem padat banget, itu mereka boleh bikin pemakaman di halaman rumah. Tetapi logikanya ketika penduduk semakin banyak, kemudian yang meninggal banyak, kemudian mereka dikonsentrasikan di selatan Lasem. Nah, di ruangan ini ada tadi masih ingat kan cerita tentang perdagangan candu? Nah, di zaman Belanda memang legal, tetapi biasanya pachter-pachter candu ini yang punya hak edar untuk mengedarkan candu, itu mereka main yang ilegal juga. Jadi mereka melakukan penyelundupan candu namanya. Nah, tepat di depan rumah ini sebenarnya sungai. Di depan sini ada sungai, kemudian ada semacam saluran terowongan yang ke sini. Nah, opium dari sungai ada sampan kecil ditaruh di sampan itu, kemudian masuk ke sini, dari sini kemudian diangkat. Teman-teman, kita ketemu dengan salah satu tokoh penting di Lasem, Om Tio. Iya. Om, Selamat sehat selalu siang. ya Om. Iya. Om bisa cerita sedikit Om tentang latar belakang keluarga Om. Nah, begini, dari Xiamen mereka itu datang dalam kapal yang ditiup oleh angin karena pakai kapal layar. Seperti kapalnya Chengho itu loh. Iya, iya. Karena angin dari sana ke sini, mereka sampai di tanah Jawa. Setiap kapal itu kayaknya dikawal oleh patung maco Dianxiang Singbo. Apa itu Om? Kelenteng Iya, kelenteng Dewa Laut. Dewa Laut. Yang ada di sana ya. Nah, suruh mendarat di daerah Lasem.
Nah ternyata saya ini sudah keturunan yang ke-8. Ke-8 Om. Jadi dari kongco yang seorang laki-laki yang nggak tahu mati atau hidup bisa sampai supaya selamat karena Tiongkok lagi maret-maret lah zamannya itu ya. Mereka cari penghidupan yang lebih aman. Kok dikirim jatuh ke sini lah. Di sini mungkin saya orang tertua yang ke-5 mungkin. Masih ada perempuan lagi umurnya lebih tua dari saya. Temanku sekelas gitu. Kira-kira masih ada 5 yang tua-tua. Ya. Kalau kebanyakan orang Tionghoa di sini ya Om, itu berbisnis apa Om? Dagang pokoknya apa aja didagang deh. Surat-suratnya saya ada masih ya. Jadi pertama tadi kongco dari sana Tiopo itu sudah menetap di Lasem, dapat istri, lantas dimakamkan di sana. Nah itu makamnya itu belum sanggup memberi batu nisan, cuma tanah digubul gini karena ekonominya belum kuat. Begitu. Lantas dia di Lasem dapat istri, punya anak, antara lain yang makamnya keurus oleh saya. Itu namanya Tio Chuan Sing. Ya, makamnya masih ada, makamnya kedua. Lantas istrinya Tio Chuan Sing ada. Lah, ketika dia sudah punya anak Tio Chuan Sing, terus dia dapat istri yang nggak tahu apakah itu keturunan Cina atau Jawa, nggak tahu, ya. Tahu-tahu udah jadi makam. Itu bagusnya. Dia masih nggak sabaran di Lasem ini. Dia nyelonong ke jalan-jalan bisnis ke arah barat sampai di Batavia. Sampai di Batavia lantas ada kabaran dia sudah mati di sana, nggak ketahuan di mana. Jadi nggak ada kuburannya, kita tidak tahu. Mungkin itu peristiwa pembunuhan Cina oleh Gubernur Falkenir. Masanya itu kira-kira itu. Gitu, ya. Nah, das keturunan kedua, Tio Chuan Sing dengan istri ada makamnya, tapi terpisah ya. Jadi udah 3 makam ya di dekat situ. Yang aku kepengen Anda urusin itu, tengok-tengok ya. Gitu. Nah, terus punya anak lagi namanya, mereka dikubur di Lasem yang kedua nih. Yang ketiga punya anak Tio Chuan Sing, antara lain namanya Tio Chin Bi. Lah, Tio Chin Bi ini istrinya ada di sini ya. Tio Chin Bi juga nggak puas tinggal di Lasem aja. Ngobek lagi. Tiba di Indramayu, mati. Nggak bisa pulang. Terus Tio Chin Bi dimakamkan di Indramayu. Kuburannya baru saja tergusur habis. Tinggal batu nisannya yang saya pindah. Nisannya saya ambil dari sana. Nisan. Dari Indramayu Om bawa? Ke sini kirim, ke sini. Sewa torik. Ya. Makamnya sudah bagus sebetulnya di Indramayu. Karena diperbaiki oleh salah satu keturunan yang kaya. BIS Indonesia. Yang pertama ini. Las Semarang, Surabaya nih ya. Saya naik terus tuh kalau SMA BIS Indonesia itu. Cuma BIS Indonesia itu sudah dijual. Kepada orang lain. Nama dipertahankan. Karcisnya BIS Indonesia yang kuno Anda punya enggak? Ya enggak toh. Saya masih punya. Lain kali tak kasih. Jadi diperbaiki tuh tadi sama yang punya Indonesia ya Om ya? Makanya diperbaiki udah bagus. Yang punya BIS Indonesia. Tapi akhirnya habis untuk pembangunan kota. Untuk pembangunan kota. Jadi batu nisan tok dipindah sudah. Dari keturunan tadi tuh Tio Chin Bi, Tio Chuan. 4 sekarang. Keturunan keempat. 4 nih Kongco Tio Hiat An. Yang makamnya udah dibikin bagus karena anaknya nama Tio On Bin. Itu bisa berdagang dengan berhasil. Jadi Tio Chin Bi ya tadi punya anak namanya Tio Yap An. Lalu Tio Yap An ini punya anak Tio On Bin, engkong saya, opa saya. Lantas ayah saya ini karena dia membantu opa ini besar-besaran, dia dibangunkan rumah ini ketika kawin. Nah saya ini itu keturunan ke-7 ya.
Jadi dari ayah Teo Swansi saya keturunan ke-7. Jadi anak saya yang ke-8 kalau gitu ya. Oh gitu ya. Jadi Iya, Om rasanya gitu. keturunan ke-7 ya. Saya sekarang rada lupa nih. Aduh. Bapak bisnisnya apa? Alat-alat batik yang pasti itu alat-alat perlengkapan batik. Tapi bukan batiknya ya, perlengkapannya. Ya, itu yang bikin batik ayah saya ya pasti. Ayah saya bikin batik dari awal sampai akhir. Terus Om kan saya dengar suka datang atau merawat makam-makam itu Om. Iya. Itu sebetulnya apa itu tujuannya Om tuh? Begini, ayah saya itu juga ngerawat makam daripada family yang baik sama dia dan orang yang pernah betul-betul membantu dia. Lah saya mudik dari Jakarta ke Lasem, itu tujuannya menemani orang tua, sudah tua. Ya. Karena tahu kegiatannya begitu, saya nggak tega untuk melepaskan itu. Sampai akhirnya saya stroke, saya nggak kuat lagi sembahyang pakai coro Cino ya, nggak kuat lagi. Ya udah. Jadi Om itu dulu sempat kerja di Jakarta. Kerjanya ini istimewa. Saya kuliah tidak berhasil, tapi saya ngurusin perkumpulan filateli. Oh. Ngurusin perkumpulan filateli itu bertahun-tahun dan saya urusin lelangan di sana. Ya sekarang ngerti dah mau jualan begitu. Kalau makan kenyang aja ya bisa dengan berjualan filateli. Bikin bisnis filateli. Om kalau ada nggak makam-makam tertentu yang Om sebelumnya nggak tahu terus akhirnya tahu ini makam siapa gitu? Begini, saya minta diantar untuk pergi familihan. Saya minta diantar tukang becak ya suka mangkal di Bagan. Ya. Dia antar saya. Saya malah nggak tahu. Terus cara mencari tahu ini makam siapa gimana? Ya tanya si tukang becak karena dia rumahnya deket situ, rumahnya Han WC yang paling penting gitu ya. Lantas ada family namanya Nyopegi. Nyopegi itu yang makamnya diurusi bapak saya. Nyopegi itu tokoh urusan sembayangan di Semarang lah Nyopegi. Tapi makamnya di Lasem. Karena apa? Karena dia itu sampai bisa bikin rumah bagus di Semarang, itu berdagang kapur asalnya Pamutan. Dan yang kedua sebelumnya, siapa yang berdagang kapur sampai bisa membuat toko-toko gede, itu Hartono sekarang namanya. Itu kapur Pamutan bisa bikin kaya raya ya. Itu yang penting. Dulu juga banyak nggak Om yang ngambil bisnis kayu dari Saleh tempat saya Om? Mungkin itu Sulim Kongsi. Sulim Kongsi itu keturunannya udah banyak di negeri Belanda sekarang. Termasuk yang bikin tegel-tegel bagus itu dulu juga. Bukan, ini beli dari Londo di Semarang. Bikinan Londo. Tapi di sini ada ya pabrik tegel yang terkenal ya. Itu ayahnya ibu saya. Jadi opa dari ibu. Begitu. Terakhir nih Om, di Lasem itu dulu ya Om, seingat Om waktu kecil, ada nggak kayak semacam farm ini yang opa ini atau bapak ini itu terkenal karena ini gitu. Ada nggak yang model-model kayak? Ada. Yang Om ingat apa tuh? Begini, yang penting ini kalau bisa ya, kalau Anda mau betul-betul korek Lasem, carilah Profesor Marlinata di Surabaya. Ya. Nah itu sekarang ini mungkin umurnya udah 90 kalau masih hidup. Ya. Banyak tanya bagaimana penjagaan mereka terhadap cewek-cewek muda Lasem supaya jangan diperkosa tentara Jepang. Antara lain tuh upayanya begitu. Upaya dari ayahnya. Dianya pun masih umur 17 waktu itu. Gaisok popo begitu. Oh ada fase perempuan cewek-cewek Tionghoa itu
dikhawatirkan begitu. Iya. Tapi ternyata tentara pendudukan Jepang yang ke sini itu orangnya sopan-sopan, nggak terlalu ganas. Nggak terlalu ganas. Kalau pendudukan Jepang di Pontianak ya, itu wong pinter-pinter Cina Jawa dipateni kabeh. Ada 1000 atau berapa makamnya itu. Iya, Makam massal di Pontianak sana. Jadi ketika sekutu datang kembali, itu panglima dipanggil dulu untuk dipenggal. Dipenggal apa ditembak nggak tahu deh. Iya. Itu saja sih Om yang mau saya tanyakan. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya Om. Teman-teman, akhirnya kami sowan ke salah satu tokoh yang terkenal sekali lah di Lasem ini. Kiai Haji Zaim Ahmad Maksum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kados pundi sehat, Gus? Alhamdulillah Mas Putut. Gimana Mas Putut wonten sesuatu? Nggih. Dari dulu sampai sekarang itu, Gus Zaim, tentu saja saya juga menyaksikan sendiri Lasem itu cukup unik ya, karena ada beragam etnis dan terutama juga orang-orang Tionghoa yang masih sangat eksis dan banyak dari sisi kuantitasnya gitu ya. Nggih. Sebagai seorang kiai gitu, seorang ulama Kiai. Kiai. dari keturunan kiai besar juga. Nah, kali itu ya. Tapi kalau saya belum kiai. Saya tuh paling nggak seneng kalau dipanggil kiai. Soalnya terus jadi ketok tua kan. Gus aja. Nah, kalau Gus itu saya seneng gitu. Gus. Gus dengan kualitas kiai. Atau Dek. Gitu seneng saya. Kalau dari yang diamati oleh Gus Zaim gitu, apakah sejak dulu itu toleransi atau keharmonisan masyarakat Lasem ini benar-benar seperti ini sejak dulu, atau ada dinamikanya, kadang-kadang ada gesekan-gesekannya gitu? Jadi gini Mas Putut, saya itu bukan ikon, bukan tokoh toleransi, bukan tokoh yang gimana gitu, enggak. Tetapi lebih ke bersama-sama merawat apa yang sudah ada sejak nenek moyang saya dulu, setidaknya tercatat dalam sejarah tahun 1740. Ya. 1740 atau pertengahan abad ke-18 itu pernah terjadi perang kuning. Di mana para eksodan Tionghoa dari Jakarta, dari Betawi itu terusir atau diusir oleh VOC sehingga lari kocar-kacir kemana-mana. Banyak pula yang lari ke sini. Kenapa lari ke sini? Karena kebetulan di sini itu adipatinya itu Tionghoa. Adipati Oi Ing Kiat. Tahun itu akhirnya terjadi atau pecah perang antara 3 etnis yang menyatu di Lasem. Ya. Etnis Arab, Santri, Islam gitu ya. Etnis Tionghoa dan etnis Jawa melawan Komuni Belanda. Lepas dari kalah dan menang, karena memang kalah. Peralatannya peralatan seadanya gitu toh. Hampir menang, pernah hampir menang ya. 2 kali pecah itu ya. 1742 sampai 1750. Itu komandan perangnya itu Arab. Santri. Muslim. Kebetulan wareng saya. Wareng itu teman-teman. Bapak, Mbah, Mbah Buyo, Canggah, Wareng. Wareng 5 generasi. Kalau tadi adipatinya itu kan berarti pemimpin teritorinya. Itu kan unik toh. Pemimpin teritori malah Cina, terus pemimpin perangnya itu Arab, padahal ini tanah Jawa. Nah, siapa yang memimpin atau yang memiliki masyarakat itu? Yang memiliki masyarakat saat itu Raden Panji Margono. Raden Panji Margono dari namanya saja tentu dia orang Jawa. Loh kok gelem-geleme nyerahno teritorine ning Cina, kok gelem-geleme nyerahno komandan perangnya ning kon Arab. Ya wong saiki ra emoh. Wong saiki ya nek iso ya bupatine ya wongku,
ketua DPR yo wongku, bila perlu yo anakku kan gitu ya, Istriku. adikku dan sebagainya gitulah. Ini kan menunjukkan bahwa saat itu kompetensi itu menjadi ukuran. Dan yang kedua menunjukkan bahwa saat itu interaksi sosial antara etnis, antar suku, antar agama dan macam-macam itu sudah sangat cair. Harmoni sosial masyarakat Lasem sudah terjadi sebegitu cairnya pada saat itu. Menunjukkan bahwa sebelum itu juga sudah. Oh saat itu saja sudah. Sudah sebegitu cairnya. Sebelumnya kan berarti sudah. Sejak Betul. kapan itu? Nah kita kurang tahu. Tetapi yang pasti walaupun kita perlu kajian-kajian, perlu pendalaman-pendalaman lagi. Tetapi tentu yang tidak dapat kita pungkiri, masuknya Tionghoa atau orang-orang dari daratan Tiongkok ke sini, masuknya orang-orang Arab ke sini, masuknya orang India ke sini, masuknya orang Pakistan ke sini, masuknya orang-orang bahkan penjajah Portugis maupun Belanda datang ke sini. Tentu mereka itu kalau tidak utusan negara pedagang. Nah, kalau pedagang atau utusan negara, tentu zaman itu hanya laki-laki. Kalau toh membawa perempuan, perempuan itu hanya tukang masak saja. Misalnya kapal gitu kan. Kapal Cheng Ho ya, Laksamana Cheng Ho membawa satu batalion di dalam kapal gitu. Tentu ya ada perempuannya, tapi kan perempuan itu kan istrinya Cheng Ho, istrinya siapa gitu-gitu saja lah. Ada prajurit-prajuritnya, orang-orangnya, Nggak mungkin bawa para lain nggak istrinya. mungkin bawa istrinya. Gitu. Nah ketika mereka berlama-lama di sini, Mas Putut di sini, 1 hari, 2 hari no problem. Rencana 4 hari kan? No problem. Tapi kalau sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak bawa istri, Agak sedikit. kira-kira mana tahan apa tahan mana? Nah, mana tahan kan? Apalagi kalau 4 tahun ya. Apalagi kalau bertahun-tahun. Sebagai utusan negara, sebagai pedagang. Tentu akhirnya terjadilah pernikahan silang. Antara Tionghoa dengan Jawa, Arab dengan Jawa, kemudian juga orang Pakistan, orang India, bahkan Londo. Cuma yang Londo iki nek rabi karo wong Jawa iku akeh-akeh enggak rabi, akeh-akeh dipaksa Ditunduk, gitu ya. Ditundukkan. Ditundukkan melalui pola pompoh. Tapi lepas dari itu kan terjadi asimilasi gitu lah. Nah, disitulah muncul masyarakat yang masyarakat yang ya campur aduk di Jawa, di Cina, di Arab. Saya itu kalau melihat wajah Mas Putut itu juga nggak yakin kalau Jawa murni. Sama ini delok padange wajahnya itu ora Jawa murni. Apa betul kira-kira? Kayaknya sih enggak. Enggak ya? Enggak. Soalnya mbah saya itu dari Pancur Gunung ke Trengkunan Iya. tuh wajahnya mirip-mirip Cina. Nah, gitu. Jadi masyarakat Lasem adalah masyarakat yang plural, masyarakat yang heterogen. Lebih tepat masyarakat yang heterogen, campur aduk antar etnis, antar. Untuk itulah sampai sekarang itu masih terawat dengan baik. Ketika Mas Putut itu orang dari daratan Tiongkok kemudian menikah dengan saya, orang dari Jawa misalnya begitu. Ketika membangun sebuah rumah fisik akan terjadi bincang-bincang sebaiknya rumah dibentuk gimana ya. Begitu kan tentunya. Muncullah akulturasi budaya. Iki ana rada Cina-Cinane sithik omah iki, ana Jawa-Jawane sithik, bahkan ana Londo-Londone sithik. Seperti rumah saya ini kan Iya. istilahnya Cina kolonialis. Ini rumah saya ini Cina kolonialis. Cina tapi ora khas Cina tenanan. Londo ya ora khas Londo tenanan. Campur-campur. Bahkan ono Jawane, Mataramane ada. Nah, itu seperti itu yang terjadi. Jadi tidak lagi bicara agama. Ketika bicara tentang kemanusiaan, maka itu hal yang universal. Yang mempertahankan tradisi kenyamanan hidup sosial di Lasem, berkehidupan sosial yang cair di Lasem itu, ya masyarakat Lasem sendiri. Masyarakatnya sendiri. Sekali lagi sebagai salah satu dari orang-orang yang punya orang gitu ya. Saya itu hanya menjagani di pinggir bibir sungai, di
di bibir jalan, di relnya, supaya mereka yang selama ini begitu jangan sampai ada yang keluar gitu. Nah, apa ada yang keluar? Loh, masyarakat banyak kok. Ya. Hal yang seperti itu kita jaga nih. Insya Allah orang-orang yang seperti itu tadi yang berada di luaran cukup lama, ketika mereka kembali ke Lasem yang pertama kali kembali dia itu agak wah gitu kan. Itu nanti setelah lama-kelamaan di Lasem setahun, 2 tahun, 3 tahun dia kembali cair lagi. Itu kira-kira kenapa? Jadi kalau dia keluar kota sana, udah kenal lingkungan sana, kembali ke sini, pertama kali yang membawa sananya. Tapi setelah lama di sini, oh iya ya di sini yang baik, kembali seperti sini lagi. Tapi Gus, nyun sewu, kalau misalnya ini di beberapa kota yang lain, saya kira apa yang terjadi di Lasem itu walaupun memang multi etnisnya kuat sekali ya, Ya. kan juga mirip-mirip. Gitu. Nah, cuma mungkin gesekan-gesekan dan yang lain sebagainya itu jauh lebih keras. Nah, apa kira-kira yang menjadi titik tertentu yang membuat Lasem itu Oke. tetap adem ayem gitu? Karakter mas. Ah, Karakter mas. Ada satu prinsip santri ya, iya. yang itu juga dipakai prinsip masyarakat Lasem. Santri itu punya prinsip sesuai dengan di kitab-kitab yang kami kaji selama ini. Wa darihim madum tafi darihim wa ardihim madum tafi ardihim. Asihilah selama engkau berada di rumahnya. Mas Putut datang ke rumah saya. Asihilah saya selama berada di rumah saya. Perkara nanti sudah keluar, sampean mau ngomong apa itu urusan sampean. Tapi supaya sampean di sini itu nyaman, asihilah saya sebagai tuan rumah. Seperti Mas Putut tadi datang dengan teman-teman. Begitu datang, wah kelihatan ketawa-ketawa nyaman gitu kan, guya-guyu gitu kan, seneng tuh. Ya wedang tak tokno, jajan tak tokno, mau nyenengno aku. Kan gitu. Tapi kalau datang-datang tadi coba pertama kali langsung ngomong, "Ih, rumah kok kayak kelenteng, merah-merah semuanya gitu." Dah, pulang. Enggak usah masuk rumah, pulang kan gitu. Wa ardihim madum tafi ardihim. Buatlah ridho, buatlah senang ketika engkau berada di komunitas tersebut. Ketika Anda datang ke suku Kaharingan misalnya, Kalimantan Tengah, dan Anda ingin hidup eksis di sana, apa yang Anda lakukan? Tentunya akan gandol kepada kepala suku dan Anda berperi kehidupan mengikuti alur mereka supaya Anda bisa tetap hidup eksis di sana. Nah, mengikuti alur kehidupan itu tentunya ada batasnya. Apa itu? Batasnya adalah akidah. Seperti halnya toleransi. Ketika bicara toleransi, maka tidak boleh kita menanggalkan akidah. Ayo dong, ikut kebaktian di gerejaku, nanti aku ikut sembahyang di masjidmu. Ini toleransi yang kebablasan. Toleransi dengan menanggalkan akidah, itu yang nggak boleh. Tentu semua ada batasannya. Kunci sukses orang-orang dulu yang berdakwah di satu tempat, itu karena dia tidak menentang masyarakat. Masyarakat punya budaya, yang budaya itu kira-kira bisa diadopsi, dipadukan dengan syariat yang tidak bertentangan. Secara akidah. Saya rasa nggak ada masalah. Ambil saja budaya itu, padukan dengan syariat. Mereka masih menganggap itu sebuah budaya, padahal kita sudah berbahasa syariat. Nah, terakhir ini Gus, di Indonesia sekarang ini kan ada kecenderungan ya, walaupun belum benar-benar terasa gitu, tapi sebetulnya di banyak orang sudah mulai mengkhawatirkan. Ada kecenderungan untuk mulai mempolarisasikan kembali setiap entah itu etnis, entah itu keyakinan dan lain sebagainya. Ya itu monggo, itu saya pikir juga monggo-monggo saja orang yang mencoba untuk membuat kanal, membuat batasan-batasan supaya tidak
tidak terjadi hal yang seperti itu. Tidak terjadi kelompok-kelompok radikal, kelompok fundamental atau liberal tanpa batas sama sekali itu menguasai atau membumi di Indonesia. Tetapi saya kok masih positive thinking, Mas. Saya itu masih menganggap positif. Indonesia itu punya cara sendiri yang selama ini sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sejarah membuktikan ketika ketoke koyo meh perang-perango. Yo ora ono apa-apa. Ketoke koyo ya diyai luput gitu. Cara-carane. Bahasa salehne diyai yo luput. Menjelang Pilpres itu koyo dunia semeh kiamat. Betul. Ya. Bar Pilpres ya rampung dengan sendirinya. Dan bukan karena pemimpinnya saya pikir, tapi karena memang para karakter bangsa Indonesia itu bangsa yang santun. Karakternya loh ya. Yeah. Bangsa yang santun secara umum. Dan ini penting. Itu pula sekaligus memberikan jawaban kenapa Indonesia itu tidak perlu oleh Allah tidak diberi nabi. Tidak diberi rasul. Cukup kayak Mbah Sambu. Cukup kayak Sunan Ngerang. Apa kalau sana ngelirip ya Mbah Dul Jabar gitu ya. Kayak Sunan-sunan selesai. Hijau royo-royo. Indonesia kok dikei nabi siji menawa Mas Putus dadi wali. Oke, teman-teman. Sepertinya sudah cukup karena Gus Zaim masih banyak tamu. Matur nuwun sangat. Oke, sama-sama. Zaim, semoga sehat selalu. Untuk mojok.co. Sukses selalu dan maju terus.